Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawil Fitri dari Kesmas D dengan NIM 702001919113. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari materi keseimbangan asam, basa, dan cairan elektrolit. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana input dan output penyimpanan internal dalam tubuh? Jawabannya, keseimbangan cairan adalah proses yang dinamis antara fluid intake dengan absorpsi, fluid distribution, dan fluid output. Untuk mempertahankan keseimbangan cairan, maka intake antara output dan inputnya harus sama. Intake dan inputnya bisa berasal dari makanan, minuman, metabolik, sedangkan outputnya itu berasal dari tubuh yang mengeluarkan keringat, insoluble water loss, urin, dan gastrointestinal melalui fases. Fluid intake atau input didapatkan secara oral. Memakan makanan yang mengandung air juga termasuk input. Rata-rata intake orang dewasa adalah 23.000 ml dan bervariasi jumlahnya tergantung dari kebiasaan olahraga dan lingkungan. Sedangkan fluid output adalah proses pengeluaran cairan normal melalui kulit, gastrointestinal, ginjal, dan paru-paru. Dan ginjallah yang menjadi regulator utama urin. Karena output terdapat hormon yang mempengaruhi produksi lain. Nomor 2. Kapan cairan dan elektrolit dalam tubuh dikatakan seimbang? Jawabannya, cairan berada dalam dua kompartemen utama, yaitu di dalam sel, cairan intrasel atau CIS, yang pada orang dewasa sekitar 40% dari berat badan atau 70% dari jumlah keseluruhan cairan tubuh, dan cairan di luar sel, cairan ekstra sel atau CES, sekitar 20% dari berat badan atau 30% dari seluruh cairan tubuh. Cairan ekstrasel termasuk di dalamnya cairan intravaskuler atau plasma, sekitar 4-5% dari berat badan. Dan cairan interstitial atau cairan yang berada di antara sel termasuk cairan limfe, sekitar 15% dari berat badan. Dalam keadaan normal terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan dan elektrolit antar komponen, dan apabila terjadi perubahan konsentrasi atau tekanan di salah satu kompartemen sehingga terjadi keseimbangan kembali. Nah, nomor 3. Bagaimana pembagian klasifikasi cairan pada tubuh beserta berapa volume persentase pada cairan tubuh dan berapa berat badan tiap pembagian? Nah, kompartemen, volume cairan, persentase cairan di dalam tubuh, persentase berat. Total cairan dalam tubuh, kompartemennya 42 liter, volume cairan 100, persentase cairan di dalam tubuh, persentase berat yaitu 60. Cairan ICF atau intraseluler, kompartemen 281, volume cairan 67, persentase cairan di dalam tubuh, persentase berat yaitu 40. Cairan ECF ekstraseluler, kompartemen 141, volume cairan 33, dan persentase cairan di dalam tubuh, persentase berat yaitu 20. Sedangkan plasma, kompartemen 2,8, volume cairan 6,6 atau 20% dari ECF, persentase cairan di dalam tubuh, persentase berat yaitu 4. Cairan interstitial, kompartemen 11,2, volume cairan 26,4 atau 80% dari ECF, persentase cairan di dalam tubuh, persentase berat yaitu 16. Getah bening transseluler, kompartemen tidak ada, cairan tidak ada, volume cairan tidak ada, persentase cairan di dalam tubuh cairan. Nah, nomor 4, faktor yang dapat meregulasi keseimbangan cairan. Ada 2 faktor diatur untuk menjaga atau meregulasi keseimbangan cairan dalam tubuh.
Yang pertama, volume ECF harus diatur secara ketat untuk membantu menjaga tekanan darah. Menjaga keseimbangan garam adalah sangat penting dalam regulasi volume ECF jangka panjang. Yang kedua, osmolaritas ECF harus diatur secara ketat untuk mencegah pembengkakan atau penyusutan sel. Menjaga keseimbangan air adalah sangat penting dalam mengatur osmolaritas ECF. Dan yang kelima, kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? pH di dalam darah dikatakan seimbang ketika ia berada di atas normal, yaitu pada pH 7,2 sampai 7,45. Nomor 6. Bagaimana ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan kematian atau meninggal? Jawabannya, gangguan keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis, sedangkan darah dengan nilai pH lebih dari 7,45 dikategorikan terlalu basah atau tersebut dengan alkalosis. Apabila jika mengalami keadaan terlalu basah sampai mencapai 8, maka itu dapat menyebabkan kematian. Jika di atas 7,4 itu alkalosis, sementara jika mencapai basa 8 akan menyebabkan kematian. Dan jika 7,5 sampai 6,8 asidosis, maka akan menyebabkan kematian pula. Jika ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh tergantung pada tingkat asam basanya. Nomor 7. Kapan dikatakan asidosis dan alkalosis? Berikatan dengan ekskresi hidrogen HCO3 dan pH urin. Ada 4 macam kategori keseimbangan asam dan basa, yaitu yang pertama, asidosis respiratori disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi, pembentukan H2CO3 meningkat, dan disosiasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion H. 2. Alkalosis respiratori disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan. Akibat hiperventilasi, pembentukan H2CO3 menurun sehingga ion H juga menurun. Yang ketiga, asidosis metabolik. Asidosis yang bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru, diare akut, diabetes mellitus, olahraga yang terlalu berat, dan asidosis uremia akibat gagal ginjal akan menyebabkan penurunan kadar bikarbonat sehingga kadar ion H bebas meningkat. Yang keempat, alkalosis metabolik terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma darah, defisiensi asam non-karbonat, akibatnya konsentrasi bikarbonat meningkat. Hal ini terjadi karena kehilangan ion H karena muntah-muntah dan minum obat alkalis. Yang kedelapan, perbedaan asidosis dan alkalosis respiratori dan metabolik jika dilihat gambar neraca keseimbangannya pada slide ke-36. Jawabannya, asidosis respiratorik terjadi karena alveolar hipoventilasi, paru terlalu banyak mensekresi asam karbonat CO2 dan HO2. Kondisi alkalosis respiratorik sangat singkat sehingga ginjal tidak mempunyai waktu untuk mengkompensasinya, dan ketika pH meningkat di dalam darah CSF dan ICF secara akut, excitability membran juga akan meningkat sehingga menyebabkan simptom neurologi seperti kebingungan dan lainnya. Jika pH meningkat cukup tajam, maka akan terjadi depresi sistem saraf pusat. Pada
asidosis metabolik. Hal ini terjadi karena peningkatan asam metabolik atau penurunan basa sehingga ginjal tidak mampu mensekresi cukup asam metabolik yang berakumulasi dalam darah, atau banyak bikarbonat yang keluar dari tubuh secara langsung melalui diare. pH yang rendah menstimulasi kemoreseptor sehingga respirasi mengkompensasi dengan hiperventilasi. Kompensasi dari hiperventilasi ini terjadi beberapa menit dengan cara membuang asam karbonat dari tubuh. Jika tidak berhasil, maka asidosis metabolik dapat menurunkan kesadaran, sedangkan neraca itu sendiri terjadi pada peningkatan PCO2 dan menghasilkan peningkatan keasaman di dalam darah dan menurunkan pH dalam tubuh. Dan yang kesembilan, dalil Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan cairan, baik itu berkaitan dengan keseimbangan dan lainnya. Pada 1980 pertengahan, para peneliti melalui alat bioelectrical impedance analysis BIA menemukan hasil analisis berupa 70% dari tubuh adalah air merupakan membentuk 30% tubuh. Pada bayi, komponen tubuh bayi bias mencapai 80%, sel tubuh yang merupakan penyusun organ dari ujung kepala dan kaki 90%-nya adalah air. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah pada Al-Quran surah An-Anbiya ayat 21-30 yang terdapat poin bahwa dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Al-Quran surah An-Nur ayat 24-45 yang terdapat poin dan Allah menciptakan semua makhluk hidup hewan dari air. Al-Quran surah Al-Furqan 25-54 yang terdapat kalimat dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Dari ayat tersebut telah menyiratkan bahwa komponen utama manusia adalah air yang diketahui setelah 1400 tahun kemudian setelah ditemukan alat BIA tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah air yang berjalan, air yang beraktivitas, karena 70% tubuh manusia adalah air. Dan nomor 10, dalam kehidupan sehari-hari, kategori makanan, minuman, cairan tubuh, dan lain-lain yang termasuk kategori asam, basa, dan normal. Ada 3. Yang pertama, makanan dan minuman yang ber-pH asam, produk susu seperti keju dan mentega, berbagai makanan olahan daging segar maupun daging olahan seperti daging, kornet, soda, dan berbagai minuman manis, makanan yang tinggi protein dan beberapa jenis suplemen, beberapa jenis ikan, gula, kopi, dan alkohol. B. Makanan dan minuman yang ber-pH basah. Sederet makanan bersifat basah meliputi buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kentang, kedelai, legume, jus, buah tanpa gula, kismis, anggur hitam, dan banyak lagi. Normal atau netral, contoh bahan pangan bersifat netral adalah minyak zaitun, krim, mentega, susu, pati, serta gula. Dan nomor 11, materi yang berkaitan dengan keseimbangan cairan dan elektrolit adalah materi mengenai keseimbangan asam basa seperti pada organ tubuh dalamnya yaitu ginjal. Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan 2 parameter penting, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur keluaran garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. Ginjal juga turut berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam
basah dengan mengatur keluaran ion hidrogen dan ion bikarbonat dalam urun sesuai kebutuhan. Selain ginjal yang turut berperan dalam keseimbangan asam basa adalah paru-paru dengan mensekresi ion hidrogen dan CO2 dan sistem dapar atau buffer kimia dalam cairan. Sampai disitulah jawaban saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.